Perkenalkan, nama saya Tanwirul Anwar dengan NIM 18070303091. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Nah, untuk soal yang pertama, jelaskan perbedaan antara waduk dan danau secara karakteristik dan ekologi. Nah, kita harus mengetahui dulu tentang pengertian waduk. Waduk merupakan tempat yang digunakan untuk menampung air saat terjadi berlebihan debit air. Sumber air waduk terutama berasal dari aliran permukaan ditambah dengan air hujan. Waduk dapat terbentuk secara alami atau buatan manusia. Danau adalah tempat penampungan air yang terbentuk secara alami di permukaan bumi yang digenangi oleh air, baik air tawar atau air asin yang seluruhnya dikelilingi daratan dan berbentuk cekungan. Nah, pada dasarnya perbedaan danau dan waduk terletak pada proses pembentukannya. Jika danau merupakan penampungan air yang terbentuk secara alami, sedangkan waduk dapat terbentuk karena adanya pembuatan bangunan yang dilakukan oleh manusia. Biasanya danau dapat terbentuk karena adanya gletser yang mencair, aliran sungai, serta mata air. Berbeda dengan waduk yang dibuat secara sengaja dibuat oleh manusia dengan mendirikan bangunan yang berfungsi sebagai penahan air. Karakteristik danau berupa cekungan berisi air. Cekungan yang dimiliki oleh sebuah danau memiliki kedalaman yang dalam. Secara ekologi, memiliki sistem terbuka, namun dibandingkan dengan waduk, keanekaragaman flora dan fauna di danau lebih tinggi. Hal ini dikarenakan danau terbentuk secara alami, juga memiliki ukuran yang lebih besar, sehingga tampungan air juga lebih banyak. Sedangkan karakteristik waduk memiliki variasi temperatur atau suhu yang rendah. Waduk secara ekologi menampung air, mencegah bencana air, menanggulangi kekeringan, mengatur iklim mikro dan habitat berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Nah, untuk soal yang kedua, sungai terdiri dari 3 bagian besar, yaitu hulu, badan, sungai, dan hilir. Apakah ketiganya memiliki ekosistem yang sama? Jika tidak, mengapa? Jawabannya tidak, karena karakter ikan yang hidup di hulu, badan, hilir, dan hilir berbeda. Keragaman ikan yang hidup di hulu lebih tinggi dibandingkan badan dan hilir. Ikan yang hidup di hulu memiliki organ penempel dari modifikasi moncong maupun sirip perut dan sirip dada sebagai alat melekatkan badan di batu. Selain itu, di hulu juga dihuni oleh ikan berenang yang cepat. Banyak yang hidup di perairan hulu, yaitu cenderung berarus deras. Bagian hilir dihuni oleh ikan yang beradaptasi dengan substrat pasir, seperti ikan pasir Acanthopsis dialuzona. Jadi kesimpulannya di sini ekosistem yang hidup di hulu, badan sungai, dan hilir itu tidak sama. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, jika tidak dikelola dengan baik, waduk berpotensi mengalami eutrosifikasi. Jelaskan mekanisme terjadinya eutrosifikasi tersebut dan apa dampaknya bagi biota perairan. Jawabannya adalah, yang pertama kita harus mengetahui dulu apa itu eutrofikasi. Eutrofikasi adalah ledakan jumlah tanaman air dan alga yang dipicu oleh peningkatan kandungan nutrisi di perairan, biasanya dengan kelebihan nitrogen atau fosfat. Proses ini terjadi eutrofikasi adalah akibat pencemaran limbah organik seperti sisa pupuk ke perairan yang meningkatkan kadar nutrisi seperti nitrogen atau fosfat yang merangsang pertumbuhan berlebihan alga di air. Ketika alga mati, terjadi pembusukan yang mengurangi oksigen di air dan menyebabkan kematian hewan air. Eutrofikasi sering membunuh hewan dan tumbuhan di muara dan merusak ekonomi masyarakat sekitar muara. Alga beracun mengganggu pariwisata karena bau busuk dan pandangan tak sedap dipandang, dan keracunan ikan dan kerang berdampak buruk pada perikanan.
Selanjutnya, pertanyaan yang nomor 4. Zona litoral danau lebih rentan tercemar dibanding zona lainnya, sedangkan zona ini memiliki keanekaragaman yang lebih tinggi. Benarkah pendapat ini? Menurut saya pendapat ini benar. Nah, untuk pertanyaan yang kelima atau yang terakhir, melindungi ekosistem perairan adalah tanggungjawab seorang Muslim. Benarkah pendapat ini? Sertakan dalilnya. Jawabannya menurut saya benar, karena pentingnya menjaga kelestarian lingkungan ekosistem, karena ekosistem merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk ciptaannya untuk dimanfaatkan secara baik. Allah telah memperingatkan manusia agar tidak membuat kerusakan di muka bumi di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'dal islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut atau tidak akan diterima, dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Sekian jawaban dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.